Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Oke, ini kejadian si Imad itu tidak selesai-selesai ya, tidak habis-habis. Semenjak diputuskan oleh PBNU bahwa PWILS ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk mengadakan permusuhan atau perpecahan, semakin gencar saja Imad itu. Hampir setiap hari ada video baru ya. Kalau nggak Zoom itu ya keliling lah, konsolidasi. Nah itu pun ada video baru lagi. Ini baru video baru mau dilihat, sudah ada video baru lagi. Jadi makin gencar aja sih Imad ini. Ya bagus lah ya, menunjukkan betapa gigih si Imad itu di dalam mempromosikan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Ya mudah-mudahan sulh khotimah lah dia itu ya. Nah di sini ada suatu obrolan lagi nih, si Imad pakai baju banser ya, pakai baju banser. Ini udah nggak tahu malu kan. Udah jelas-jelas PWILS itu tidak boleh diikuti oleh warga NU, warga Nahdlatul Ulama, tetapi dengan sangat berani begitu, si Imad ini masih memakai atribut yang ada hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Ini mah nampar muka orang tua sendiri begitu. Jadi nggak ada takutnya. Emang bisa ngapain loh gitu kira-kiranya ya. Itu gestur yang ditunjukkan oleh si Imad kepada PBNU. Itu setidaknya yang saya baca. Nah yang dibicarakan di dalam video ini itu lebih mengerikan lagi daripada hanya sekedar gestur tidak menghargai PBNU. Ini sudah menginjak-injak itu ya. Jadi kalau misalkan si Imad ini dia masih keliling kepada warga Nahdlatul Ulama dengan membawa nama PWILS, itu gesturnya masih gestur membangkang. Tapi kalau keliling sudah pakai baju banser, yang mana sudah dikatakan bahwa PWI ini adalah organisasi yang dibentuk untuk permusuhan, masih keliling pakai baju banser, konsolidasi tentang PWILS dan permusuhan kepada habaib, ini sudah memukul muka ya, sudah meludahi wajahnya Nahdlatul Ulama. Itu sudah bukan membangkang lagi, itu sudah penghinaan. Cuman ya NU ada yang bertanggung jawabnya. Saya menyerahkan sepenuhnya itu kepada Nahdlatul Ulama. Orang-orang yang ada di sana yang secara struktur itu bertanggung jawab atas marwahnya Nahdlatul Ulama, itu terserah urusan mereka mau bagaimana. Yang mengerikan di dalam video ini sekarang si Imad itu sudah tidak secara verbal ya, secara langsung, secara mantuk itu sudah mengakui memang bahwa PWILS ini dibentuk untuk mengadakan permusuhan. Nah nanti akan disaksikan tuh di dalam videonya, dan mengatakan bahwa Bani Ba'alwi ini adalah setan-setan yang layak untuk dimusuhi begitu. Nah ini kita akan saksikan saja, videonya itu panjang 1 jam 40 menit, berarti 100 menitan lebih ya yang aslinya itu. Mau ditonton juga lama sekali nontonnya, itu udah kayak nonton film aja. Nah kebetulan ada yang mengcrop bagian ini yang mengcropnya Mukimad ya, yang pro sama Imad. Jadi tidak mengurangi apapun dari apa yang Imad maksud mungkin ya menurut yang bersangkutan. Kita lihat apa yang dibicarakan sama si Imad ini. Karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan, padahal mereka tidak ikut berjuang. Sebentar. Jadi karena nasab ini tidak terbukti secara ilmiah, maka wajib dimusuhi. Sekarang begini dulu ya, yang harus diketahui
Ba'alwi yang ada sekarang itu mereka mengaku sebagai anak cucunya Ahmad bin Isa misalkan, atau Ubaidillah, itu karena mereka memiliki catatan internal. Jadi mereka itu mengakui orang tuanya sebagai orang tua mereka, which happens to be, yang kebetulan mereka itu sebelum mereka lahir catatan itu sudah ada. Ini harus dipahami dulu ya. Jadi kalaupun memang misalkan Ba'alwi ini palsu, dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, itu bukan salahnya orang-orang Ba'alwi yang ada sekarang. Bukan salah mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengikuti catatan yang ada di dalam internal mereka. Itu yang harus dipahami. Jadi kalau misalkan si Imad ini dia mengatakan bahwa Ba'alwi ini tidak terbukti sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW karena tidak terbukti secara ilmiah, yang mana patokan ilmiahnya dia buat sendiri, metodologinya dia buat sendiri, yang tidak diuji oleh siapapun itu, yang akhirnya clippingnya itu disebut sebagai tesis. Ba'alwi tidak terbukti sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa yang harus dimusuhinya Ba'alwi yang ada sekarang begitu? Karena mereka itu hanya mengikuti saja apa yang sudah tertulis di dalam catatan internal mereka. Dan catatan internal itu diakui sebagai keabsahan mereka bernasab kepada siapa. Itu baik secara ilmu nasab atau secara fikih. Jadi satu hal yang sangat tidak mungkin kita ini meminta Ba'alwi untuk tidak mengakui diri mereka sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW. Itu suatu hal yang mustahil. Kenapa itu mustahil dilakukan? Karena itu akan mengakibatkan mereka mencela nasab mereka sendiri, mereka mencela leluhur mereka sendiri begitu. Yang mana celaannya ini bukan hanya celaan di hadapan manusia, tetapi celaan syariat. Makanya itu tidak mungkin dilakukan. Nah, si Imad ini sekarang sudah salah menghukumi begitu. Disangkanya yang berbohong itu Ba'alwi yang ada sekarang. Kalau dia berbohong, tidak. Kalaupun ini bohong, yang berbohongnya itu Ba'alwi dulu. Dan siapa? Dan orang-orang yang mengakui mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW itu yang berbohong. Yang mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak mungkin bersepakat untuk berbohong. Karena sudah lintas generasi, sudah berbeda. Validasi dari pihak eksternal juga ada begitu. Jadi terlihat ini sangat memaksakannya. Kesalahannya itu dua. Satu, bahwa si Imad ini menyebutkan Ba'alwi ini tidak terbukti secara ilmiah dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW, yang mana itu adalah statement yang salah karena patokan ilmiah si Imad ini patokan dia sendiri, yang kebetulan saja diviralkan, kebetulan saja diramaikan karena entah ada apa di belakangnya itu. Jadi itu salah ya klaimnya dia. Kalaupun kita musalamah, oke lah, misalkan ini bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, masa yang dimusuhi mau Ba'alwi yang sekarang? Itu pun sudah tidak tepat. Makanya kita kemarin mendengar dari Ba'alwi sendiri, ada salah satu Ba'alwi yang mengatakan, kalau kami ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, biarlah Allah melaknat orang tua kami. Itu logiknya seperti itu. Karena mereka itu korban dari apa? Dari catatan ilmiah yang ada di pihak internal mereka begitu. Dan itu diakui oleh metodologi nasab yang konvensional begitu, yang apa ya bahasanya itu, kita katakan yang ortodoks lah. Ya kalau dikatakan ortodoks dalam pengertian itu adalah yang diakui oleh fan ilmu nasab. Nah, tentu kita harus memusuhi, dan kata permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Sebentar ya, coba lihat dulu nih. Dan tentu kita harus memusuhi, dan permusuhan itu bukan kata-kata jelek. Jadi kan kelompoknya si Imad itu suka paling sok bersih hatinya kan. Kalau kita mendoakan su'ul khotimah, kita lo mendoakan saya lo mendoakan su'ul khotimah sama si Imad itu. Wow, itu jaga hati apa segala macam. Oke.
Oke, berarti saya jelek di hadapannya Mukimad. Lah kalau si Imad sendiri yang bilang kayak gini, nanti ini adalah permusuhan, itu adalah bahasa yang tidak melulu jelek begitu. Itu nanti bakal dibenerin juga. Oh iya, Imad bener. Orang nggak punya pikiran emang. A'daullah, aduwullah, asyaitanu aduwun. Ya kan? Fattakhiduhu aduwa. Jadi malah Allah juga memerintahkan kita untuk menjadikan setan sebagai musuh. Jadi permusuhan dengan setan itu sesuatu yang sah dan bukan yang jelek. Oke, kita lihat dulu ya. Permusuhan dengan syaitan itu dia bukan sesuatu yang jelek. Iya, karena Allah sendiri yang menghukumi itu, yang menisbahkan itu. Siapa yang memerintahkan untuk bermusuhan dengan syaitan? Yang memerintahkan bermusuhan dengan syaitan itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya bermusuhan dengan objek tertentu yaitu syaitan itu tidak jelek. Betul itu. Karena jelek itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kita konsisten nih dalam pola pikir ini supaya kita bisa melihat bagaimana olengnya pikiran si Imad. Karena kepalanya keseringan digiles ban Vespa tuh yang nempel di kepalanya itu. Dalam hadis qudsi, man ada li waliyan faqad adantuhu lil harbi. Siapa yang memusuhi kekasihku, kata Allah kan, faqad adantuhu lil harbi, maka aku umumkan baginya peperangan. Nah, berarti Allah memusuhi dia kan, karena dia memusuhi kekasih Allah. Lihat tangannya, lihat Jadi tangannya. Kekasih Allah kemana tangannya tuh? Pede banget ya. Memusuhi kekasih Allah. Loh. Karena dia memusuhi kekasih Allah. Aduh, pede banget ya. Karena dia memusuhi kekasih Allah. Alah. Ya terserah Imad lah ya. Pokoknya saya mau ngikutin kata-katanya Gus Zain itu bagus ya, udahlah. Asal Imad dia ngomong ya udah, terserah. Karena orang yang junun kan bebas mau ngomong apa aja ya. Jadi kata permusuhan, misalnya PWI dibentuk untuk permusuhan, itu bukan konotasi negatif untuk PWI, tetapi itu adalah justifikasi dari PBNU bahwa memang kalau PWI dibentuk sebagai organisasi untuk menjalankan permusuhan terkait nasab itu. Nah, sebentar. Coba didengar lagi tadi ya bahasanya tuh. Jadi karena permusuhan ini dia tidak melulu jelek, karena bahasa permusuhan pun dipakai oleh Al-Quran. Betul, tapi permusuhan kepada siapa? Sudah saya katakan tadi ya. Permusuhan kepada syaitan. Nah, berarti kata dia nih, ini loncatnya. Berarti permusuhan tatkala dinisbahkan atau dilekatkan kepada PWI, bahwa PWI ini adalah organisasi yang sengaja dibentuk untuk menimbulkan permusuhan atau perpecahan ya di dalam diksi yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama itu. Itu bukanlah suatu perkara yang jelek, kata si Imad. Kenapa? Itu malah justru adalah sebagai justifikasi bahwa PWI ini memang berjuang untuk memusuhi nasab yang di dalam pikiran mereka itu palsu. Nah, saya mau mengatakan begini dulu ya. Apa yang dilakukan oleh si Imad ini akhirnya berbenturan dengan apa-apa yang dikatakan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu nggak mau si Imad itu dikatakan PWI LS ini dibentuk untuk permusuhan begitu, nggak mau dia itu. Kenapa tidak mau dikatakan seperti itu? Ya itu jelas karena itu adalah justifikasi, memang justifikasi bahwa PWLS ini dia suatu organisasi yang sengaja dibentuk untuk perpecahan. Kata-kata itu tidak bisa dilepas karena saya sudah katakan kemarin. Tatkala si Imad itu mencoba untuk menyimpangkan makna zahir dari apa yang dituliskan oleh PBNU, yang mana padahal surat dari PBNU ini tidak membutuhkan kepada penafsiran dan tidak membutuhkan kepada permajazan dan lain sebagainya, sebetulnya si Imad ini tidak bisa menolak apa yang saya katakan bahwa ini
tempat untuk menzohirkan perkara, bukan tempat untuk mengibhamkan perkara. Karena kalau mau diibhamkan, mau di bahasa pesantren diibhamkan itu mau disamarkan ya. Kalau mau disamarkan, maka tidak akan disebutkan PWILS dengan jelas. Tidak akan disebutkan itu. Fakta bahwa itu disebutkan secara sorohatan, secara soreh, secara jelas pada poin keempat, itu adalah sebuah judgement dari Nahdlatul Ulama. Ini sudah bukan organisasi untuk kemaslahatan umat. Itu sudah judgementnya begitu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, yang mana pada akhirnya si Imad ini mencoba untuk mengasosiasikan kata permusuhan yang disematkan oleh Nahdlatul Ulama kepada PWLS dengan sesuatu yang baik. Yaitu tidak melulu permusuhan ini konotasinya buruk begitu. Contohnya bermusuhan dengan syaiton. Nah, maka diterimalah diksi permusuhan atau perpecahan itu. Saya rasa itu perpecahan malah, bukan permusuhan ya. Oke, kita musalamah dulu lah itu permusuhan. Diksi permusuhan itu akhirnya dipakai oleh si Imad untuk mengatakan, untuk mengakui memang PWILS ini dibentuk untuk permusuhan. Akhirnya diakui itu bahasa zohirnya, karena memang udah nggak bisa lepas tuh. Sebagaimana yang saya katakan kemarin, ya istidlalnya si Imad yang kemarin itu ya acak-acakan. Sekarang tambah tolol istidlalnya itu. Kenapa? Karena sekarang si Imad ini sudah mengakui bahwa PWILS ini didirikan untuk bermusuhan dengan Ba'alwi dengan landasan yang menurut mereka, jadi moral standingnya itu mereka adalah dzurriyyah palsu, dan yang dzurriyyahnya palsu itu pantas untuk dimusuhi. Padahal statement itu sudah saya bantah tadi di awal, karena kalaupun yang mau dimusuhi bukan Ba'alwi yang sekarang, tetapi Ba'alwi yang sebelumnya kalaupun mau. Dan para ulama tidak memusuhi mereka, malah menjadikan mereka sebagai guru. Ini kurang bermasalah apa pikiran si Imad itu. Dan saya sudah pernah mengatakan tatkala membahas mengenai posisi PWILS sebagai organisasi. Kan kalau kita mau melihat status organisasi, suatu organisasi, hal yang paling mewakili mereka itu organisasi apa, bergerak di dalam bidang apa prinsip mereka, itu kan dari ADART-nya tuh. Dan PWILS ini memiliki ADART itu. Dan tatkala dibuka ADART-nya, ini kan organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadhab dengan salah satu madhab yang 4, bertasawuf dengan salah satu dari 2 madhab tasawuf. Itu yang dipakai oleh PWILS, yang sedari awal saya sudah mengatakan, buktikan kalau kalian itu sebagaimana yang kalian klaim, sebagaimana yang kalian dakwakan. Apakah itu keluar dari mereka? Nggak keluar dari mereka itu. Yang saya katakan, kalau itu tidak keluar dari mereka, maka itu adalah talbis iblis saja. Dan sekarang siapa yang membuka talbisnya itu? Si Imad ini sendiri. Dia sudah mengakui memang sekarang. Ya memang PWILS itu dapat dibuat itu bukan untuk memperjuangkan aswaja, bukan. PWILS ini dibuat memang untuk bermusuhan dengan Ba'alwi. Clear sekarang itu. Clear, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Berarti yang kemarin apa? Talbis iblis. Nah sekarang kalau kita lihat aduun, siapa yang disuruh itu bermusuh dengan siapa? Dengan syaitan. Jadi ya akhirnya kalau orang mau berpikir sejenak saja ya, makin sini kan makin ngawur si Imad ini. Dia makin jelas kesalahannya, makin sini itu sebetulnya kesalahannya makin jelas, omongannya makin ngawur, perkataannya itu, omongannya itu semakin kontradiktif antara satu perkataan dengan perkataan yang lain, yang mana seharusnya kalau orang itu dari awal memang melihat si Imad dan pergerakannya ini untuk mengetahui kebenaran, ini benar atau tidak nih perkara si Imad ini, dia sudah akan mendapatkan kesimpulan ini bukanlah suatu perjuangan yang berlandaskan menginginkan kemaslahatan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan, sedari awal bukan itu. Karena nasab itu tidak terbukti secara ilmiah, wajib dimusuhi.
Alatul khisam. Alatul khisam itu Masya Allah. wajib dimusuhi. Nah itu ya, itu sudah keterlaluan yang amat sangat ya dari si Imad itu. Ya mudah-mudahan yang tertipunya cuman orang-orang yang ada di sekitar itu saja, tidak sampai mempengaruhi orang-orang yang bodoh ya. Ya mudah-mudahan tidak seperti itu. Tapi kalaupun demikian ya nggak apa-apa. Memang sudah seharusnya mungkin seperti itu. Bottom line ya, yang mau saya katakan terakhir dari video ini apa? Bahwasanya si Imad ini orang yang tidak memiliki i'tiqad baik untuk memberikan kemaslahatan kepada umat itu. Karena kalau misalkan si Imad ini memang memiliki i'tiqad baik, cara menyelesaikan masalah tidak akan seperti ini. Ya, ini ranahnya ranah para ulama misalkan. Ya kalau para alim ulama itu diundang sama si Imad, pasti mau datang kok begitu untuk membicarakan hal ini, apalagi bisa secara terbuka supaya orang itu bisa melihat dengan asik begitu ya. Cuman si Imad kan nggak mau, baru mau datang itu kalau diundang sama orang yang memang dari awal punya sentimen juga sama Bani Ba'alwi. Kalau oleh orang-orang yang skeptis terhadap apa yang dia sebut ilmiah, dia tuh nggak mau datang gitu. Nah itu si Imad tuh. Jadi tidak ada i'tiqad baik untuk menyelesaikan hal ini secara baik-baik karena pengennya memang secara rusuh begitu. Nah itu dulu ya, mudah-mudahan itu terlihat dan semoga kita semua dijauhkan dari fitnah dajjal. Cerdas-cerdaslah dalam berpikir, pelajarilah syariat supaya kita ini tahu mana orang yang berjalan di jalur syariat, mana yang tidak. Dan untuk mengetahui hal itu tidak cukup ngaji cuma sehari 2 hari, itu harus lama. Jadi kalau mau stop dulu dari dunia online, dari dunia medsos, belajar dulu yang tekun. Nanti setelah belajar yang tekun, insya Allah akan kelihatan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.